saya bisa katakan bahwa investor sudah ahead ya dalam hal ini di akhir bahkan mulai di akhir tahun 2022 dan di awal tahun ini sektor consumer menjadi salah satu primadona pilihan investasi daripada investor yang mana ini adalah hal yang lumrah ya kalau kita melihat daripada historical pemilu di tahun 2019, 2014 dan bahkan di 2009 dan 2004 ya. Jadi memang salah satu sektor yang menarik minat karena dalam tahun pemilu pada umumnya ada peningkatan daya beli karena memang sirkulasi atau perputaran uang yang luar biasa di tahun politik ya di tahun pemilu tersebut ya kita bicara di tahun ini kalau anggaran resmi saja dari untuk KPU bisa mencapai 200 sampai 300 triliun rupiah kita belum lagi bicara logistik dari tiap-tiap calon parlemen, calon kepala daerah, ya kemudian calon pemimpin, ya ini kita bisa bicara tingkat perputaran uang yang sangat tinggi. Oleh karena itu memang sektor consumer ini menjadi salah satu alternatif yang menarik. Ditambah ya kita bicara turunannya, ya consumer ini kita bisa bicara ada consumer yang sifatnya kebutuhan primer, ada yang kebutuhan sekunder, ya saya rasa keduanya menjadi alternatif yang menarik. Kemudian kita juga bicara sektor seperti otomotif yang mendapat spillover daripada kenaikan harga komoditi tahun lalu di tahun 2022 yang sampai saat ini masih membukukan penjualan yang relatif solid ya baik untuk kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Jadi saya pikir memang salah satu alternatif utama adalah consumer, kemudian media, ya perusahaan media juga mendapat hype yang juga cukup baik di saat momentum menjelang pemilu, yaitu beberapa dari sektor yang bisa saya katakan sebagai contoh yang menjadi tema di tahun pemilu. Oke, baik. Dari Anda sendiri, Pak Hanif, seperti apa? Apakah memang setuju tadi dengan sektor-sektor yang disebutkan juga oleh Pak Steven, begitu? Dan di satu sisi juga Anda melihatnya mungkin untuk risk appetite dari para investor sendiri seperti apa? Apakah memang lebih cenderung masuk ke dalam aset-aset beresiko seperti tadi di saham, begitu, di sektor-sektor yang disebutkan juga oleh Pak Steven, atau justru memang ada beberapa sedikit ya lebih memilih untuk mengambil ataupun juga mengalihkan asetnya begitu ke aset ke instrumen investasi yang cenderung lebih aman, Pak Hanif? Iya, memang kondisi terakhir ya saya lihat ya tahun lalu misalnya yang apa namanya kurang beruntung tuh di pasar saham lah kira-kira begitu ya dan di pasar obligasi. Cuman overall nggak terlalu biasa aja gitu. Nah, tahun ini saya kira udah saatnya masuk ke aset yang berisiko ya. Utamanya di pasar saham sih kalau saya lihat ya dibanding di obligasi karena kondisi per hari ini yield obligasi yang 10 tahun kan sudah menguat 6,5% ya dibanding awal tahun lalu yang 7% ya. Dan kalau kita ingat waktu terjadi koreksi dalam itu tahun lalu kan di kisaran 7,5% itu yield yang 10 tahun gitu. Jadi sudah menguat signifikan yang obligasinya. Nah, yang saham ini ya kira-kira masih di sini-sini aja lah di 6.800. Tapi kalau kita lihat itu biasanya menjelang pemilu ya rata-rata tuh pasar saham tuh naik lah indeks harga saham gabungannya tuh sekitar 10%. Nah, kalau pilihan sektor benar gitu ya. Kalau sekarang tuh ada kecenderungan masuk ke sektor domestik oriented daripada ekspor oriented ya gitu. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita kan ditunjang oleh perdagangan ekspor yang cukup kuat ya, baik terutama di komoditas, mau di batu bara, nikel, sawit, dan yang lain-lain ya, harganya malah ini cukup kenaikan. Nah, kalau kita lihat sekarang kan harga-harganya sudah mulai pada turun ya, harga komoditas itu. Jadi cenderung ke domestik ekonomi. Dan ada rilis di kuartal 1 yang kita tahu ya, itu juga sektor perbankan itu growing very strong ya, terutama di bank-bank pemerintah gitu ya. Saya lihat ada Bank Mandiri, BRI, BCA, dan BCA ya, dan BNI itu yang 4 bank cukup besar, itu mencatatkan kinerja sangat baik di kuartal 1 yang growth gitu ya. Gitu. Nah, kita harus ingat bahwa ke depan ini kan era suku bunga tinggi akan berakhir. Bank Indonesia sudah mengirimkan sinyal
dia mungkin nggak akan menaikkan lagi BI rate ya di 5,75 kan sekarang ini ya. Dan dari sisi inflasi kan saya kira targetnya di 4%-an gitu. Jadi bagus sekali gitu posisinya ya bisa untuk masukin ke tahun pemilu ini. Di lain pihak juga kalau kita lihat rupiah kita juga sangat kuat ya. Ya. Karena apa? Karena ada dedolarisasi itu tadi ya, hampir melemah ke semua mata uang lainnya gitu, US dollar gitu kan, rupiah terhadap US dollar itu sekarang udah 14.700-an lah, udah meninggalkan area di 15 ribuan. Jadi ini dua modal yang sangat penting saya kira buat para pelaku pasar ya, untuk lebih positif terhadap market gitu. Jadi saya kira saatnya masuk aset yang berisiko. Oke,